segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesona. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Tidak ada yang sebanding dengan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang sebandingan dengan pribadi Tuhan bagi kita. Mari ucapkan syukur dan naikkan pujian kepada Tuhan. Oh, Kaulah yang terbaik yang ku miliki. Haleluya. Yesus,
selalu mempesona. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Oh Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesona. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Oh, Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan saudara sekalian. Mari pagi hari ini kita belajar sesuatu yang sangat penting. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang baik. Tetapi ada oknum yang jahat. Namanya iblis. Nah, inilah yang menyebabkan kesulitan, malapetaka dan sebagainya itu terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu mari kita perhatikan dan camkan baik-baik apa yang diajarkan firman Allah ini. Di dalam Efesus pasal yang keempat, kita akan baca ayat yang ke-27. Nah, dikatakan demikian, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, sampai di sini dulu pembacaan kita. Saudara sekalian, di dalam bahasa aslinya, itu bisa kita lihat di sini ya, dikatakan mide, ditote, topon, to diabolo. Ini apa yang tertulis di dalam bahasa Yunaninya. Nanti saya akan jelaskan satu persatu nanti ya. Tapi dalam hal ini ada satu hal yang sangat penting, yaitu ternyata kita harus betul-betul waspada terhadap yang namanya iblis ini. Supaya kita tidak menjadi rancu nantinya atau bingung. Karena tidak sedikit orang yang mengalami kebingungan ketika dia ditimpa oleh kesulitan malapetaka, maka dia mengarahkan itu kepada Tuhan. Padahal Tuhan bukan sumber malapetaka. Tuhan bukan pembuat bencana, sama sekali bukan. Allah yang kita kenal dalam nama Yesus adalah Allah yang baik. Dia Allah yang selalu memberikan kebaikan kepada kita.
bukan kesulitan. Malah justru di dalam kesulitanlah ketika kita mengalami malapetaka dan sebagainya, Allah turun tangan menolong. Lalu mana mungkin secara logika Allah yang menolong itu sekaligus Allah yang memberi malapetaka. Dan tidak ada dicatat di dalam Alkitab hal seperti itu. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita camkan baik-baik hal ini. Supaya kita tidak salah. Puji nama Tuhan. Nah, kembali kepada ayat dari yang ke-27 ini tadi ya. Coba kita lihat lagi. Pasal 4 ayat 27 ini. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, ini kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani-nya dikatakan pertama-tama ada kata mide. Mide itu diterjemahkan not even, dan beberapa kata lainnya, istilah lainnya. Tapi maksudnya adalah jangan sekali-kali, not even. Jangan pernah. Nah, artinya tegas sekali, jangan. Sebab ya terus terang, kadang-kadang kita manusia ini membuat apa yang disebut jangan itu menjadi ya sekali-sekali boleh dan seterusnya. Tapi tegas sekali dikatakan di sini, mide, jangan, not even. Nah, selanjutnya kata berikutnya adalah didote. Kata didote ini berasal dari akar kata didomi yang berarti give, memberi. Nah, ini bentuk kata kerja yang merupakan bentuk perintah ini. Jangan beri, jangan memberi. Nah, jelas sekali di sini, ya. Lalu selanjutnya dikatakan mide tidote topon. Nah, kata topon ini adalah bentuk akusatif dari akar kata topos yang berarti place, tempat. Jadi jangan pernah memberi tempat, ruang, atau ya bisa dikatakan dalam konteks ini kesempatan, peluang. Terus terang di sini kata topon itu tidak menggunakan artikel. Dan ini cenderung menunjukkan anarthrus itu adalah menunjukkan lebih ke arah suatu karakter, kondisi. Daripada personal atau person. Jadi jangan memberi peluang, kesempatan. Selanjutnya kata berikutnya adalah to diabolo. Nah, ini berarti accuser atau slanderer. Accuser itu adalah pendakwa. Nah, dalam hal ini pendakwa palsu, pendakwa atau pemfitnah dalam hal ini. Iblis pekerjaannya cuma mendakwa, memfitnah, cari dakwaan palsu, dakwaan salah. Ya. Nah, dia adalah musuh, artinya juga enemy, dan juga slanderer. Ya. Orang yang tidak pernah mengatakan yang benar. Ini diabolos itu, ya, dari akar kata diabolos. Nah, ini karena menggunakan artikel to diabolo dalam bentuk dative ini adalah person.
Jadi jangan sekali-kali memberi peluang, topos tadi itu, peluang kepada person dari musuh ini, diabolos itu. Pribadi diabolos itu. Inilah yang menyebabkan malapetaka, inilah yang menyebabkan kesulitan dalam hidup manusia. Nah, kalau kita berbicara mengenai topos, bentuk akusatifnya itu adalah bentuk nominatif, akusatifnya adalah topon, sebagaimana yang dituliskan ini, berarti peluang atau tempat. Ya. Untuk iblis bisa menerobos masuk, dia butuh peluang, kesempatan atau tempat untuk bisa melaksanakan niat jahatnya. Yaitu memporak-poranda, mengacak-acak, merusak dan sebagainya. Di dalam Alkitab ada banyak sekali contoh tentang hal ini. Mungkin kita bisa lihat contoh-contoh ini dalam beberapa sesi mendatang. Mengenai orang-orang yang baik sengaja ataupun tidak sengaja membuka peluang, memberi kesempatan, memberi tempat kepada si musuh atau iblis ini. Salah satunya yaitu manusia yang pertama. Manusia yang mula-mula. Ketika kita baca Kejadian pasal yang ketiga, mulai ayat pertama, di situ kita melihat jelas sekali di sana. Bagaimana Hawa ini berdiskusi dengan ular yang dipakai oleh iblis. Sekalipun kata iblis tidak dipakai di sana, tetapi ini adalah law of double reference yang menunjukkan bahwa ada oknum yang visible terlihat, tetapi dikendalikan oleh oknum yang invisible. Dan ini juga terjadi dicatat di dalam seluruh Alkitab. Ada banyak peristiwa mengenai hal ini. Termasuk pribadi manusia juga. Nah, dalam hal ini ularlah yang dipakai. Ya, mungkin kita baca dulu Kejadian 3 ayat yang pertama. Ya. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Nah, sampai di sini pembacaan kita. Sayangnya ada ayat kedua. Mungkin kita tengok sebentar ayat kedua ini. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, dan seterusnya. Udah, ya, ayat 3 dan seterusnya. Seharusnya ketika Hawa berjumpa dengan ular ini atau iblis, seharusnya ayat 2 itu sudah tidak ada lagi, dipangkas. Ketika musuh berusaha membuka pembicaraan, mengadakan diskusi, Hawa langsung mengatakan, sorry, aku tidak bicara dengan kamu. Tutup mulutmu, jangan banyak bicara. Aku adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dan aku tidak butuh diskusi dengan kamu. Aku hanya mau mendengarkan firman Tuhan saja. Hanya mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Titik. Nah, andai kata itu yang terjadi, selamatlah Hawa dan manusia seluruh keturunannya. Tapi sayang sekali,
Hawa pada saat itu memberi kesempatan kepada musuh. Dan kita lihat betapa liciknya dan jahatnya si musuh ini. Nanti kalau kita baca ayat yang ke-5 dan 6, coba kita lihat sejenak ya, ayat 5 dan 6. Si musuh itu mengatakan begini, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, sayang sekali. Ayat 6 inilah bencana besar ketika manusia mula-mula melanggar perintah Allah. Karena apa? Karena mulai dari ayat yang pertama tadi, mereka memberi peluang, kesempatan. Tadi kita lihat dalam ayat yang ke-5, itu sudah mulai diselewengkan firman Allah. Tapi coba kita lihat ayat yang ke-4 sekarang. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, coba bayangkan. Tuhan jelas sekali mengatakan dicatat dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-16 dan 17. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Itu Tuhan yang mengatakan. Coba kita cek supaya betul-betul pasti dalam hal ini. Ayat 17 langsung saja ya. Tetapi pohon pengetahuan dengan baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Bukan akan, bukan semoga, kira-kira, bukan. Tapi pasti. Di dalam bahasa aslinya dikatakan mot tamut. Ya. Mot tamut itu die, surely die. Kamu pasti akan mati. Tidak bisa enggak. Loh, tadi dalam ayat yang ke-4 dan 5, kok bisa-bisanya oknum lain ini tadi mengatakan, enggak, kamu enggak akan mati. Loh, malah gini dan seterusnya. Coba, inilah yang disebut sebagai diabolos itu. Oh, diabolos, slanderer. Pendakwa palsu, pemfitnah, penipu, accuser, adversary, musuh. Itu pekerjaan iblis. Nah, itulah sebabnya dikatakan tadi jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri peluang kepada iblis ini. Karena dia jahat. Mungkin ada yang mengatakan begini, ya mungkin Hawa tidak sadar waktu itu. Tidak tahu siapa yang dihadapi itu. Kawan atau lawan. Nah, saudara sekalian, alasan apapun juga, ketika kita tidak bisa mengidentifikasi kawan atau lawan, ini saat yang berbahaya. Bagaimana kita tahu? Puji Tuhan, hari ini Tuhan menjanjikan Parakletos, Roh Kudus, yang selalu menuntun kita, yang membawa kita selalu di jalan kebenaran. Mari kita buka telinga hanya kepada Roh Kudus saja, bukan kepada yang lain-lain. Dengan demikian, kita akan bisa mengerti pesan-pesan yang Tuhan sampaikan.
baik melalui firman-Nya, melalui berbagai macam cara Tuhan bisa berbicara kepada kita. Nah, oleh karena itu, firman Tuhan ini sangat penting. Mide di dote topon to diabolo. So, sudah terbukti ketika Hawa, dia memberi kesempatan, peluang kepada musuh, maka malapetaka terjadi. Selanjutnya mungkin kita ingin lebih detail lagi. Kira-kira apa dan bagaimana mengenai memberi peluang. Atau kemudian yang dikenal dengan membuka celah, memberi celah kepada iblis. Sehingga dia bisa menerobos masuk. Ya, kalau kita kembali ke Efesus pasal yang keempat tadi, itu kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya, itu ada banyak hal, item yang dicantumkan di sana. Tetapi mungkin ya, ini hanya contoh dari beberapa item saja yang perlu untuk diperhatikan. Sebetulnya masih banyak lagi yang potensi merupakan celah-celah yang harus ditutup semuanya. Tetapi kalau kita lihat ayat 22, ya saya yakin ini bisa memberikan penjelasan, pemahaman kepada kita ya. Yang berkata demikian, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Nah, sampai di sini dikatakan di sana ada manusia lama. Ada manusia baru, ada manusia lama. Dulu kita ini lama sebelum kenal Yesus. Tapi setelah diselamatkan oleh Yesus, yang lama ini harus ditanggalkan dan mengenakan manusia baru. Ya. Nah, jadi kita perhatikan manusia lama ini harus betul-betul sudah lewat. Kalau kita masih mengenakan manusia lama, nah ini berarti kita cenderung suka membuka celah. Memberi kesempatan, memberi tempat kepada musuh ini. Ya. Nah, kalau kita baca ayat yang ke-23 dikatakan di sana, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, jadi supaya celah-celah tertutup, manusia lama ditanggalkan dan kenakan manusia baru. Nah, kalau kita lihat ayat selanjutnya, itu disebutkan di situ ada dusta, ada ayat 26 marah sampai matahari terbenam, kemudian ayat 28 mencuri, dan kemudian ayat 29 perkataan kotor dari mulut, ayat 30 mendukakan Roh Kudus dan sebagainya. Ya, oleh karena itu kita harus waspada. Jangan pernah beri kesempatan. Contohnya udah ada, yaitu Adam dan Hawa, nenek moyang kita sendiri, yang jelas-jelas membuka celah dan musuh bisa menari-nari dalam malapetaka yang dialami manusia. Tapi Yesus, dia datang sebagai juru selamat untuk membebaskan kita. Dan itulah sebabnya bagi yang percaya kepada Yesus, ada hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah dibentangkan. Dan biarlah kami tetap waspada dalam hal ini Tuhan. Tidak memberi kesempatan kepada musuh
diabolos ini. Kami berkemenangan dalam nama Yesus. Sepanjang hari ini berkat Tuhan dilimpahkan. Kami sehat dan kuasa darah Yesus melindungi kami semuanya. Tidak ada virus-virus corona apapun, anak buahnya iblis yang bisa menyentuh. Kami terlindung dengan aman di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.